Oke, selamat pagi teman-teman. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua ya. Mari sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pujian tadi mengingatkan kami ya Tuhan, dan juga menjadi satu kerinduan bagi kami di mana kami rindu untuk terus diubahkan oleh Tuhan. Karena kami sadar ya Tuhan, di dalam kehidupan kami ada begitu banyak hal yang seringkali kami lakukan dapat membuat hati Tuhan bersedih. Karena itu kami rindu, biarlah setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh kembali diubahkan, kami boleh kembali sungguh-sungguh Tuhan disadarkan bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu biarlah di waktu ini ya Tuhan, di dalam ibadah kami, biarlah pikiran hati kami hanya tertuju kepadamu Tuhan, sehingga firman Tuhan tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi bagian yang sungguh-sungguh dapat mengubah kami dan dapat menjadi bagian yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena itu kami serahkan waktu ini, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan dan belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang hari ini Lawson Melvian ambil dari Matius, dari Matius 8 ayat 18 sampai dengan 20. Kita sampai dengan 22 kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Teman-teman bisa membaca dari rumah ya. Lause udah siapkan di layar. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus sama-sama di rumah ya. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Nah, demikian firman Tuhan, teman-teman. Berbahagia kita yang membaca dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada yang masih ingat satu peristiwa yang luar biasa di tanggal 1 Maret 2017? Ya mungkin pada lupa ya, sama sekali nggak ingat ada apa dengan tanggal 1 Maret 2017. Nah teman-teman, pada tanggal 1 Maret 2017 yang terjadi adalah negara kita dihebohkan dengan kedatangan seorang raja besar, yaitu siapa? Yaitu Raja Salman, gitu ya. Masih ingat ya, Raja Salman. Dan saya yakin kita pun pada waktu itu, ya Lause secara pribadi jadi penasaran gitu ya, untuk melihat dan mengetahui siapa Raja Salman pada waktu itu, sehingga Lause berusaha untuk mengikuti berita tentang kedatangan Raja Salman tersebut. Dan apa yang dilakukannya selama di Indonesia, pokoknya Lause cari tahu gitu ya. Nah, jika teman-teman pada waktu itu memperhatikan dan mengikuti berita kedatangan Raja Salman ini, maka teman-teman pasti akan ingat ada satu orang juga yang pada saat itu di dalam rombongan Raja Salman yang menjadi sorotan media. Nah, ya masih ingat atau sama sekali nggak ingat? Ya ini Lause ingetin lagi ya. Nah ini dia, pria yang berada di belakang Raja Salman ini gitu ya, pria berkepala pelontos ini. Siapa dia? Dia ini bernama Brigadir Jenderal Abdul Aziz Al-Faq gitu ya. Nah, teman-teman, dia ini adalah pengawal pribadi Raja Salman gitu ya. Nah, sebelum menjadi pengawal pribadi Raja Salman, pria ini merupakan jebolan kesatuan pasukan elit Arab Saudi serta pasukan rahasia anti terorisme di Saudi gitu ya. Dia ini sudah 10 tahun lebih menjadi pengawal khusus raja itu pada tahun 2017 ya. Berarti kalau ditambah sekarang sudah berapa belas tahun gitu ya. Nah,
Itu artinya bahwa sebelum mengawal Raja Salman, dia juga menjadi pengawal Raja Arab Saudi yang sebelumnya, yakni Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud, ya, yang meninggal pada tanggal 23 Januari 2015. Nah, si brigadir ini dia dikenal sebagai seorang pengawal yang sangat disiplin dan melindungi raja dengan sangat luar biasa, dan dia sangat setia mengikuti Raja Salman. Dan hal ini terbukti nyata waktu dia berada di Indonesia, ya. Selama berada di Indonesia selama 2 hari sejak pertama kali datang, dia tidak tidur. Benar-benar tidak tidur hanya untuk memastikan bahwa Raja Salman dalam keadaan aman, Raja Salman dalam keadaan yang baik gitu ya. Dan karena kesetiaannya ini sehingga Raja Salman ini sulit sekali berpaling kepada pengawal yang lain. Dia benar-benar menjadi seorang pengawal teladan, pengawal yang luar biasa karena komitmennya dan pengabdian dirinya kepada Raja Salman. Segala risiko termasuk nyawanya sekalipun, dia siap itu menjadi taruhannya untuk melindungi rajanya. Artinya, Brigadir Jenderal Abdul Aziz Al-Faq ini tahu ketika dia memilih untuk mengabdikan dirinya kepada Raja Salman atau mengikuti Raja Salman untuk bekerja, dia tahu bahwa ada harga yang harus dibayar. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, demikian halnya dengan kehidupan kita, teman-teman, sebagai pengikut Yesus. Kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa mengikut Yesus gitu ya, bukan sekedar mengaku percaya kepada Kristus. Ya, jadi karena sudah mengaku percaya berarti kita sudah jadi pengikut setia gitu ya. Akan tetapi kita harus menyadari benar bahwa ketika kita memilih untuk mengikut Yesus atau kita memilih untuk betul-betul menjadi pengikut Kristus, maka artinya bahwa kita menjadi murid Kristus. Ini dia yang harus disadari. Jadi kita bukan hanya sekedar pengikut, tetapi kita harus tahu betul sejak kita percaya Tuhan Yesus di dalam diri kita, kita bukan hanya sebagai orang yang mengikut Yesus, tetapi kita adalah murid Kristus. Dan teman-teman, menjadi murid Kristus artinya bahwa ada harga yang harus dibayar. Ini dia yang tidak disadari oleh banyak orang, termasuk orang-orang muda, anak-anak remaja, mungkin ya, cuman sekedar, oh iya, saya sudah menjadi orang Kristen, sudah cukup, gitu ya. Kita lupa bahwa ternyata menjadi murid Kristus itu ada harga yang harus dibayar. Follow Jesus itu berarti siap untuk membayar harga. Nah, kita bisa lihat sendiri gitu ya, di dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi gitu ya, bagaimana di sini jelas sekali berbicara mengenai harga yang harus dibayar bagi setiap orang yang mau mengikuti dia. Ada konsekuensi yang harus diterima bagi orang yang mau gitu ya, percaya kepada, yang mau mengikut Tuhan gitu ya. Nah, dan hal ini teman-teman kalau kita lihat ini merupakan jawaban Yesus kalau kita lihat di dalam ayat yang kita baca tadi gitu ya. Di sini Tuhan Yesus memberikan jawabannya kepada si ahli Taurat yang berkata kepada Yesus bahwa ia mau mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi. Ya, banyak orang mungkin berpikir bahwa mengikuti Yesus itu pasti enak, menyenangkan, gitu ya. Bisa bebas dari segala macam masalah, penderitaan hidup, gitu ya. Mungkin ada orang berpikir bahwa wah enak loh ngikuti Yesus, sakit penyakit bisa disembuhkan gitu ya, bisa hidup makmur. Buktinya ya kita dengar banyak gereja-gereja besar juga yang mengatakan, ayo kalau kamu percaya pada Tuhan Yesus, kamu harus yakin sungguh bahwa Yesus akan menghilangkan segala penderitaanmu, Yesus akan menyembuhkan segala penyakitmu, Yesus akan memberikan kesuksesan dalam hidupmu. Wah, itu dia. Banyak kita bisa mendengar itu. Banyak pendeta, banyak hamba Tuhan yang mengatakan demikian. Karena mungkin mereka berpikir, oh iya betul, mungkin mengikuti Yesus itu sangat menyenangkan gitu ya. Dan si ahli Taurat itu tidak menyangka bahwa mengikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Dia mungkin nggak berpikir. Dan saat ini kita akan melihat ya, harga apa sih yang harus kita bayar atau apa sih yang harus siap kita bayar ketika kita memilih untuk menjadi pengikut Kristus.
Dan saya yakin si ahli Taurat ini tidak menyangka jawaban apa yang akan dia terima dari Tuhan Yesus pada saat itu. Kita akan melihat ya, paling tidak ada dua hal yang penting untuk kita lihat yang harus siap untuk kita bayar ketika kita menjadi pengikut Kristus. Nah, yang pertama apa itu teman-teman? Yang pertama adalah harus siap meninggalkan kenyamanan hidup. Harus siap meninggalkan kenyamanan hidup. Teman-teman, meninggalkan kenyamanan hidup seringkali itu menjadi hal yang paling sukar gitu ya di dalam kehidupan kita. Siapapun dia ya, mau dimanapun orang itu berada, pasti sulit sekali jika diperhadapkan dengan kondisi ini. Ya paling contoh yang paling sederhana lah, kamu sudah terbiasa tidur di kamar ber-AC, dingin, nyaman ya. Coba kalau tiba-tiba mati lampu lampunya nggak usah deh seharian. 2 jam aja waktu kita sudah mau tidur. Apa yang terjadi? Pasti kita nggak akan nyaman gitu ya teman-teman ya. Kita pasti akan ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh gitu ya. Kalau punya genset masih syukur-syukur, masih bisa nyala lagi tuh AC ya, menyala lampunya deh, menyala lampu gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak punya genset ya, waduh, itu pasti akan membuat kita benar-benar nggak nyaman. Itu contoh sederhana loh teman-teman ya. Contoh yang sederhana, nggak punya AC, kita udah nggak enak rasanya. Nah, jadi kita akan sulit diperhadapkan dengan kondisi ini, yaitu harus siap meninggalkan kenyamanan hidup. Karena tidak ada yang ingin hidupnya menderita. Tidak ada orang yang ingin hidupnya tidak nyaman gitu ya. Apalagi teman-teman jika kalian itu lahir dari kehidupan yang sudah mewah atau paling tidak dari kehidupan yang enak gitu ya. Pasti akan sulit sekali gitu untuk kita dikatakan harus siap untuk hidup di dalam ketidaknyamanan. Dari lahir, udah lahir di rumah sakit yang mewah, rumah sakit yang bagus lah ya, nggak usah mewah gitu ya, yang bagus, pulang ke rumah, waduh tempatnya juga enak, dari kecil kita betul-betul punya mainan dan sebagainya. Bahkan waktu kita sekolah pun kita dikasih sekolah yang bagus, ruangan yang enak, bahkan kita belajar pun, apa yang kita lakukan? Kita akan belajar mati-matian dengan tujuan supaya apa? Supaya kelak kita bisa menjadi orang yang sukses. Tujuan kita belajar sebaik-baiknya dengan tujuan supaya kita benar-benar bisa menjadi orang yang terus nyaman hidupnya. Ya kan? Itu yang kita harapkan. Bahkan orang tua pun begitu. Sampai kirim sekolah ke luar negeri gitu ya. Supaya apa? Supaya kenyamanan hidup itu akan terus ada. Kenyamanan hidup itu terus dirasakan sampai kita mati gitu ya. Tetapi di sini kita melihat jawaban Tuhan Yesus apa di dalam ayat 20. Tuhan Yesus justru berkata apa? Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk apa? Meletakkan kepalanya. Teman-teman perhatikan kalimat Tuhan Yesus ini. Bertolak belakang dengan harapan apa? Semua orang yang mau mengikuti dia. Bertolak belakang sekali loh. Ya, Tuhan Yesus jelas mau menegaskan teman-teman di sini ya bahwa Tuhan Yesus sendiri sejak atau ketika dia datang ke dunia, dia tidak datang sebagai raja yang mempunyai kerajaan yang megah seperti Raja Salman. Kalau kalian lihat Raja Salman itu, raja di Arab Saudi itu betul-betul luar biasa gitu ya. Mereka hidup di dalam segala kemewahan. Tapi Tuhan Yesus datang bukan sebagai raja yang mempunyai kerajaan yang megah. Dia datang ke dunia sebagai pengembara yang tidak mempunyai rumah yang tetap gitu ya. Kedatangannya justru apa? Mengalami penolakan karena banyak orang-orang yang membenci dia dan tidak ada orang yang mau menyediakan tempat bagi kedatangannya. Dari hal ini kita bisa melihat jelas bukan? Ya. Ketika dia lahir, ya. Dia lahir di kandang yang hina, di tempat yang begitu hina, tempat yang begitu buruk. Bahkan ibunya Maria harus bersusah-susah mencari tempat untuk melahirkan bayi kudus, yaitu Tuhan Yesus itu. Hanya ada kandang binatang, tempat yang hina sekali, yang kotor itu yang menjadi tempat kelahirannya. Nah teman-teman, di sini kita melihat dari jawaban Tuhan Yesus dalam ayat 20 itu jelas sekali
Nggak ada. Bahkan termaksud orang yang sudah mengaku sebagai pengikut Yesus pun seringkali tidak sungguh-sungguh menjadikan dia Tuhan, bukan? Kita hanya KTP-nya saja, orang Kristen. Kita hanya ngaku-ngaku aja sebagai remaja Kristen. Tetapi sebenarnya dalam kehidupan kita, kita juga menolak dia, kita tidak menghormati dia, kita juga kadang-kadang mungkin meninggalkan dia, gitu ya, di dalam seluruh kehidupan kita, gitu ya. Nah, teman-teman, ingat sekali bahwa ini loh yang seharusnya kita siap hadapi, siap kita alami. Dan ini bukan hal yang nyaman, bukan? Ayo, siapa yang bilang ini nyaman? Ada yang mau siap? Secara kedagingan, Lause akan bilang, aduh, kayaknya Lause juga nggak sanggup. Gimana rasanya ditolak orang? Baru dimusuhin 1-2 orang aja rasanya itu kayaknya nggak nyaman banget rasanya. Gitu ya, rasanya aduh, gimana gitu. Coba, Tuhan Yesus ngalamin ini, dan Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau ngikut aku, siap loh untuk meninggalkan ketidaknyamanan ini. Sungguh satu kehidupan yang tidak nyaman, teman-teman. Tapi kita lihat di sini bagaimana ada contoh satu orang yang begitu luar biasa, yaitu siapa dia? Rasul Paulus. Teman-teman, ketika Rasul Paulus belum mengenal Kristus, atau ketika dia belum benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, kehidupan Paulus itu adalah kehidupan yang sangat menyenangkan sebenarnya. Karena dia seorang pemuda yang pintar, pemuda yang hebat. Kalian sudah tahu cerita ini sejak kecil dari sekolah minggu. Paulus seorang yang luar biasa gitu ya. Orang yang sangat dihargai, dihormati gitu ya. Pemimpin yang hebat, diagung-agungkan. Bahkan dia ditakuti banyak orang, punya karisma yang begitu luar biasa. Namun teman-teman, apa yang terjadi ketika dia menerima Yesus secara pribadi dalam kehidupannya? Ketika dia menjadi pengikut Kristus, ketika dia menjadi murid Yesus, apa yang dia alami adalah justru kehidupan yang sangat tidak nyaman, gitu ya. Kehidupan yang sangat tidak enak, kehidupan yang tidak siapapun juga tidak ingin mendapatkan kehidupan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, gitu ya. Dia mengalami apa yang justru dinamanya keluar masuk penjara. Dia mengalami didera, dia dianiaya, ditolak, dia mengalami karam kapal, banyak penderitaan yang lain gitu ya. Banyak sekali. Dia mengalami kelaparan, teman-teman. Kondisinya sangat tidak enak. Dalam keadaan ini, apakah Paulus pada saat itu menyesal menjadi murid Kristus? Apakah Paulus menyesal untuk follow Jesus? Menyesal untuk menjadi pengikut Kristus? Kalau kalian betul-betul mengikuti dan belajar dari firman Tuhan tentang kehidupan Rasul Paulus, Lause tidak pernah sedikit pun menemukan di dalam seluruh surat yang ditulisnya bahwa dia keluar kata-kata dia menyesal untuk mengikuti Yesus. Tidak ada sekalipun. Lause tidak pernah menemukan kata-kata bahwa, aduh kenapa sih Tuhan, gara-gara ikut engkau aku jadi mengalami kayak gini. Kalau tahu, ngapain aku terima engkau? Nggak ada sekalipun teman-teman. Nggak ada. Sama sekali Lause tidak temukan. Gitu ya. Paulus tahu dengan pasti bahwa ada harga yang harus dibayar ketika dia mau mengikuti Yesus. Ada konsekuensinya. Itu Paulus sadar betul. Karena sebelum dia menjadi orang yang percaya pada Tuhan, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah mengejar-ngejar orang Kristen, mengejar pengikut Kristus, murid Kristus, kemudian apa? Dianiayanya, kemudian disiksanya. Itu yang dia lakukan. Sehingga dalam kesadaran yang sungguh-sungguh dia tahu betul bahwa oke, artinya kalau saya jadi pengikut Kristus, saya juga pasti akan mengalami seperti apa yang saya lakukan dulu terhadap orang-orang yang mengaku percaya pada Kristus. Jadi saya harus siap. Paulus tahu bahwa ada harga yang harus dibayar. Ada ketidaknyamanan yang harus siap diterimanya. Jadi ini loh, dia tahu betul bahwa ini konsekuensinya kalau dia mau menjadi pengikut Kristus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus sama sekali tidak menyesali keputusannya untuk menjadi pengikut Kristus atau murid Kristus. Justru di dalam Filipi 3 ayat 7-8 kita akan menemukan Rasul Paulus itu berkata apa? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena siapa? Karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena apa? Karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Coba anak-anak, teman-teman lihat. Apa yang Rasul Paulus katakan ini? Dia bandingkan kehidupan dia dulu sama sekarang. Dulu sebenarnya mau dibilang dia lebih nyaman. Karena mungkin dia diagung-agungkan banyak orang, itu
pasti wah, pride, harga diri itu menjadi suatu kebanggaan gitu ya. Wah, diikuti banyak orang, pemimpin yang hebat dan sebagainya. Nyaman lah gitu ya. Mungkin dia akan dapat fasilitas yang oke, dia pergi kemana dia dapatkan semua apa yang oke. Tetapi ternyata dia katakan setelah dia flashback ke belakang, lihat kehidupannya tanpa Kristus, sebelumnya di pengikut Kristus, ternyata itu adalah sesuatu yang rugi, dianggap sampah olehnya, sesuatu yang berbau busuk, sesuatu yang menjijikkan. Dia menyadari betul bahwa ternyata sekalipun mengikuti Yesus, justru harus mengalami kerugian fisik, kerugian jasmani, rohani, karena penindasan, karena segala penganiayaan dialami, tetapi justru dia katakan apa? Pengenalan kepada Kristus itu merupakan keuntungan yang besar. Itu justru menjadi keuntungan. Luar biasa bukan? Orang sekarang justru malah berpikir, rugi kayaknya ikut Tuhan. Kayaknya ikut Tuhan ini banyak masalah justru. Bukannya aku dapat bebas dari masalah, tapi kok kenapa jadi malah dapat banyak masalah gitu ya. Nah teman-teman, Rasul Paulus sama sekali nggak menyesali keputusannya untuk menjadi pengikut Kristus. Berbeda sekali gitu ya kalau kita lihat dengan apa? Dengan banyak orang muda, anak-anak muda zaman sekarang nih, anak-anak remaja zaman sekarang. Nggak ada di GKI Citra. Mungkin di tempat lain gitu ya. Nah, mereka mengikuti Yesus atau mau menjadi murid Yesus dengan motivasi yang keliru, ya. Nah, mungkin kalau ditanya, kita akan menemukan beberapa jawaban, mungkin gitu ya. Kenapa kamu menjadi orang Kristen? Kenapa kamu ikut Yesus? Ya, diajak teman sih, karena gerejanya besar, gerejanya bagus, dingin, nyaman, ya. Jadi ya saya suka waktu masuk kayak masuk ke dalam bioskop, karena pas masuk gelap, remang-remang, cuma lampu-lampu sedikit gitu ya. Kalau ditanya lagi mungkin ada yang jawab, wah musiknya keren Lause. Kalau ke gereja itu berasa kayak lagi nonton konser. Jadi saya suka gitu ya. Saya seneng banget gitu ya. Pokoknya bisa loncat-loncat, bisa pokoknya seru deh. Asik sesuai dengan jiwa saya gitu ya. Kalau ditanya lagi, wah pendetanya itu keren. Nggak kayak Lause mah jadul, tua gitu ya. Kalau pendeta di sono, keren sekali gayanya anak muda Lause. Bahasanya juga gaul, Bo, gitu ya. Pakai tato pula. Jadi ya cocok sama saya gitu ya. Kemudian kalau ditanya lagi, ya diajak pacar. Daripada saya nggak diterima, ya saya ikut aja pacar saya. Kebetulan juga kalau hari Minggu papa mama juga punya kesibukan yang lain, ya udah deh, saya ikut teman pacar saya ke gereja, ya saya ikut. Ya, lihat nih semua jawaban yang ada. Kalau mungkin gitu ya ditanyakan kepada banyak anak-anak muda, anak-anak remaja, mungkin saja mereka mengatakan hal-hal demikian karena mereka kalau ditanya kenapa kamu jadi orang Kristen, kenapa kamu percaya Yesus gitu ya, mungkin loh ya, bisa saja lo salah gitu ya, dan mungkin juga tidak ada di sini jawabannya seperti itu. Nah, kalau lihat jawaban-jawaban ini berbicara soal apa? Kenyamanan. Ya, sehingga apa yang terjadi ketika mereka menghadapi ketidaknyamanan di dalam kehidupan, ternyata waktu ikut Yesus banyak masalah jadinya, papa jadi bangkrut, mungkin misalnya, kok kayaknya saya tiba-tiba divonis saya kena cancer gitu ya, atau kok malah saya dijauhi teman-teman yang tadinya diterima di geng saya, sekarang geng saya jauhin saya gitu karena saya jadi orang Kristen. Ini kan sesuatu ketidaknyamanan, akhirnya justru menyesali keputusan menjadi pengikut Kristus, jadi marah kepada Tuhan dan memilih untuk apa? Udah deh, daripada saya harus menghadapi begini, kehilangan teman, saya punya papa malah jadi kayak begini, dari rumah jadi berantem terus kok kayaknya saya malah jadi kena sakit kanker, aduh mending saya tidak lagi percaya kepada Tuhan. Nah teman-teman, coba lihat, akhirnya banyak orang menyesali keputusannya untuk menjadi pengikut Kristus. Kita harus sadar betul teman-teman, ya. Jangan sampai hal ini ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengikut Yesus, maka kita harus siap untuk menghadapi ketidaknyamanan dalam hidup ini. Ketidaknyamanan itu apa? Yaitu tadi, kehidupannya. Mungkin bisa saja kita kehilangan rekan-rekan kita di geng kita, kelompok kita, grup kita. Kita mungkin aja akan dianggap sebagai orang yang, aduh lu bego lu, zaman sekarang masih percaya Yesus. Yesus itu hanya manusia biasa, mati.
lu masa sih percaya sama orang kayak begitu? Atau mungkin kita akan dianggap, gila lu zaman sekarang nggak perlu lagi Tuhan. Tuhan itu nggak ada. Sekarang ini semua teknologi pengetahuan itu yang penting. Ngapain lu cari Tuhan? Kita mungkin akan mengalami hal-hal yang demikian. Kita mungkin tidak akan mengalami penderitaan seperti Paulus masuk keluar penjara. Mungkin kita digebukin orang atau apa karena Yesus. Mungkin enggak. Mungkin ketidaknyamanan hidup itu ya kita mengalami bully dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan gitu ya. Kita dikata-katai dan sebagainya. Tetapi kita harus menyadari betul teman-teman, itulah konsekuensi kita ketika kita harus mengikuti Yesus. Kita harus melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri, dia rela menderita hanya untuk menyelamatkan kita. Yesus dari surga dengan segala yang dia miliki di surga itu begitu luar biasa, tetapi dia rela meninggalkan semua kenyamanan itu, menghidupi ketidaknyamanan di dunia, karena ditolak dan sebagainya. Hanya untuk apa? Hanya untuk menyelamatkan kita. Hanya untuk menyatakan kasih Bapa di surga untuk kita. Itu loh tujuan Yesus datang ke dunia. Masakan kita yang sudah mendapatkan kasih karunia Bapa, yang sudah diselamatkan oleh Kristus itu, terus hanya karena kita ditolak oleh teman-teman kita, hanya karena kita mengalami masalah dalam hidup kita, terus kita menyesali panggilan, menyesali komitmen kita, menyesali keputusan kita untuk mengikuti Yesus dalam kehidupan kita. Teman-teman, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai. Ingat, Yesus memiliki ketidaknyamanan hanya untuk menyelamatkan kita, orang berdosa. Dan seharusnya kita siap untuk apa? Mengikuti Yesus dengan segala konsekuensinya, yaitu ketidaknyamanan hidup itu. Sehingga kita tidak akan pernah menyesali keputusan kita. Kita akan meneladani kehidupan Kristus yang rela menderita itu hanya untuk menyelamatkan kita. Dan kita pun akan dapat berkata seperti Paulus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena apa? Karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oke, yang kedua, yang terakhir. Harga yang harus siap kita bayar, yaitu apa? Harus siap mengutamakan Yesus. Nah, teman-teman, setelah Tuhan Yesus memberikan jawaban yang pertama di ayat 21, kemudian dikatakan apa? Tadi kan jawaban untuk ahli Taurat. Kemudian muncul seorang yang dikatakan sebagai apa? Murid Tuhan. Jadi dia pengikut Kristus mungkin pada waktu itu ya. Kemudian orang itu berkata mau mengikuti Yesus. Tetapi orang itu apa yang dia katakan? Meminta izin kepada Tuhan Yesus untuk pergi apa? Menguburkan ayahnya terlebih dahulu. Ya. Reaksi Tuhan Yesus bukan langsung memberikan izin, bukan? Tetapi Tuhan Yesus memberikan jawaban yang sangat mengejutkan sekali. Dia katakan apa? Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Nah, teman-teman, waktu melihat percakapan ini, mungkin kalian bingung. Bukan hanya kalian, mungkin banyak orang kalau nggak ngerti pasti akan bingung ya. Dan akhirnya ada banyak orang yang salah mengartikan permohonan izin daripada murid ini gitu ya. Karena yang sebenarnya teman-teman, orang tersebut tidak sedang mengalami duka cita. Ya, tidak sedang mengalami duka cita. Jadi, izinnya dia itu bukan betul-betul real, dia sedang mengalami duka cita. Enggak. Tetapi, ya, ada hal yang dibalik itu. Kita akan lihat gini ya. Karena sebenarnya orang ini, ya, teman-teman, kalau kalian lihat, kalau misalnya betul-betul papanya meninggal atau orang tuanya meninggal, tidak mungkin, teman-teman, Tuhan Yesus itu akan melarang orang tersebut untuk tidak pergi menguburi ayahnya. Nggak mungkin. Akan tetapi, di sini sebenarnya, orang ini sedang menunda-nunda waktu untuk apa? Menunda-nunda waktu untuk mengikuti Yesus pada waktu itu. Ya, kalau ayahnya benar-benar meninggal, sudah pasti dia baru akan mengikuti Yesus. Kenapa bisa begini? Karena apa? Karena tradisi pada masa itu, teman-teman. Jadi, tradisi pada masa itu, anaklah yang akan apa? Menguburkan ayahnya. Jadi, jika seorang anak tidak akan tinggal jauh, maka jadi seorang anak itu pada masa itu tradisinya itu tidak akan tinggal jauh-jauh atau pergi jauh sebelum ayahnya mati dan dikuburkan. Jadi dia akan tunggu sampai ayahnya meninggal, baru mungkin dia akan pergi mengembara. Karena tradisi pada masa itu, anak yang harus menguburkan ayahnya. Jadi banyak anak-anak muda pada waktu itu tidak akan pergi jauh-jauh atau tinggal jauh-jauh daripada orang tuanya.
Dan inilah alasan yang dipakai oleh anak muda ini, atau orang, bukan anak muda, si yang dikatakan murid ini gitu ya. Ini yang dia jadikan alasan ketika Yesus mengajak dia untuk mengikuti Yesus gitu ya. Orang ini sebenarnya ternyata belum siap untuk apa? Menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya. Dia belum siap menerima panggilan Tuhan Yesus yang sesungguhnya pada waktu itu. Dia belum siap menjadikan Yesus yang paling utama di dalam kehidupannya pada waktu itu. Dia masih mau tunda-tunda. Tunggu ya Tuhan. Jadi bahasa sederhananya begini. Kan Tuhan Yesus bilang, ayo ikut aku. Dia bilang gini, Tuhan tunggu dulu ya. Aku akan ikut Tuhan kalau papaku sudah meninggal. Jadi saya kuburin dulu papa waktu papa meninggal. Nanti setelah itu baru saya ikut Tuhan Yesus. Ya, kapan bapaknya meninggal? Kan nggak tahu. Mungkin aja bisa masih berapa puluh tahun lagi, gitu ya. Jadi dia mau tunda waktu dulu, mau tunggu sampai papanya meninggal, baru dia ikut Yesus. Jadi sebenarnya dia ingin ikut Yesus, tetapi dia belum siap untuk menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, menjadikan Yesus yang paling utama di dalam kehidupannya. Itu sebabnya, teman-teman, ya Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 22, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Di sini Tuhan Yesus berbicara orang yang mati rohani, artinya urusan menguburkan itu bisa dilakukan juga oleh orang yang tidak percaya pada Yesus. Karena ada pekerjaan yang paling utama yang tidak bisa dikerjakan oleh orang yang tidak percaya kepada Yesus, yaitu apa? Memberitakan kerajaan Allah atau Injil Tuhan gitu ya. Dan Tuhan mau orang itu yang diajaknya mau bersedia melakukan pekerjaan Tuhan itu gitu ya, memberitakan Injil itu. Tetapi orang itu lebih mengutamakan pekerjaan duniawi daripada pekerjaan rohani. Nah, itu dia. Biar lebih kalian mengerti bagian ini, ada satu contoh, yaitu contoh seorang muda yang kaya. Ya, waktu itu dia orang yang luar biasa, sudah punya segala-galanya, dia secara karakter juga oke gitu ya. Karena waktu dia tanya gimana caranya supaya aku memperoleh hidup kekal, Tuhan Yesus bilang, kamu jangan membunuh, hormati orang tuamu dan sebagainya, semua Tuhan Yesus katakan. Dia bilang gini, oh saya sudah melakukan semuanya itu gitu ya, saya sudah melakukan semuanya itu gitu ya. Tetapi apa yang Yesus katakan kepada dia? Oke, kalau gitu, kalau kamu mau ngikut aku, jual semua hartamu, bagikan kepada apa? Bagikan kepada orang-orang miskin. Kemudian apa yang terjadi? Orang muda ini bukan senang dengan jawaban Tuhan Yesus, tapi justru begitu sedih hatinya, dan kemudian dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus pada waktu itu. Teman-teman, sedihnya kenapa? Karena ternyata dia harus meninggalkan semuanya dan dia harus mengutamakan Yesus dalam kehidupannya. Dan anak muda ini belum siap untuk apa? Mengutamakan Yesus dalam hidupnya. Sehingga berat rasanya melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan pada waktu itu. Nah teman-teman, ada banyak orang yang mau mengikuti Yesus gitu ya, yang sama dengan anak muda ini, bahkan sama dengan murid Tuhan Yesus, murid yang dikatakan di dalam Matius yang kita baca tadi. Ya, mau mengikuti Yesus tetapi belum siap untuk apa? Mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Banyak orang yang masih mendua hati. Di satu sisi mengikut Tuhan, tetapi di sisi lain masih mau mengikuti dunia. Nggak apa-apa lah, Lause, aku pergi tetap ke gereja kok, tetap. Tapi ya kalau teman-teman pergi ke tempat-tempat yang nggak oke, ya oke lah saya ikut. Kalau teman-teman juga ngerokok, ya aku ikut juga ngerokok. Ya nanti kalau aku nggak ngerokok, nanti aku tuh dibilang banci, Lause, bencong gitu ya. Jadi harus ngerokok. Kalau teman-teman nonton film porno, nggak apa-apa lah, Lause, aku ikut-ikut aja nonton. Tapi aku nggak ngelakukan kok, cuma nonton-nonton aja, ya supaya saya nggak kehilangan teman gitu ya. Di sini gitu, kita lihat. Di satu sisi benar-benar mau mengikut Tuhan, tetapi di satu sisi nggak ingin meninggalkan apa yang ada di dalam dunia ini. Di satu sisi mengikut Tuhan, tetapi di sisi lainnya masih mau mengikuti dunia. Jika ini yang terjadi, bagaimana mungkin teman-teman kita bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia? Nggak mungkin, nggak mungkin. Sadar betul ya, ini panggilan kita. Kita dikatakan sebagai garam dan terang. Ingat itu. Kalau kita nggak ngutamain Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka tidak mungkin ini bisa terjadi. Nggak mungkin kita ini bisa jadi garam dan terang. Nggak mungkin. Pasti nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu sebabnya teman-teman harus sadar bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Dan ini adalah tugas kita. Dan ini hanya bisa dapat dilakukan oleh siapa? Orang-orang yang menjadi murid Yesus. Dan ini panggilan kita. Ini bukan hanya panggilan
para pendeta, guru Injil, Lausa Maria, Lausa Mafian, Lausa Andrian, gitu ya. Bukan. Ini tugas dan panggilan kita. Dan ini bisa terjadi kalau kita betul-betul mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita. Itu loh. Ini sadar betul, harus sadar betul. Ya. Panggilan kita. Orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Tuhan mau pakai kita punya kehidupan untuk menjadi garam dan terang, ya, di tengah-tengah lingkungan teman-teman sekolah, dalam pelayanan kita, lingkungan keluarga kita, dimanapun kita berada, gitu ya. Kita harus libatkan Tuhan Yesus. Itu dia, arti mengutamakan Yesus. Sebab hanya orang yang mengutamakan Yesus dalam kehidupannya, baru kehidupannya itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau orang itu tidak pernah mengutamakan Yesus, masih mendua hati, pasti tidak akan mungkin bisa betul-betul menjadi berkat, menjadi garam dan terang di tengah keluarga, di sekolah, dimanapun dia berada. Ya, ingat itu. Karena itu teman-teman, ingat ya, kita harus betul-betul belajar seperti Daniel dan Yusuf. Mereka hidup mengutamakan Allah begitu luar biasa. Daniel, apapun godaannya, dia tidak tergoda. Untuk makan makanan raja, bahkan untuk menyembah raja. Yusuf pun demikian. Yusuf tidak tergoda dengan hawa nafsu dari tante Potifar itu. Ya, istrinya Potifar. Enggak loh. Mereka betul-betul menjaga kehidupan mereka untuk mengutamakan Tuhan di dalam segala-gala kehidupan mereka. Sehingga mereka ini dalam kehidupannya bisa menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Daniel bisa membuat raja-raja mengakui tentang Allah yang disembah oleh Daniel. Bahkan Yusuf bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarganya. Bahkan orang-orang yang melihat kehidupannya pada waktu itu. Itulah bukti kalau kita menjadi pengikut Tuhan dan menjadi murid Kristus yang sejati dan mengutamakan Yesus di dalam segala-galanya dalam hidup kita, maka kehidupan kita itu akan sama seperti Yusuf dan Daniel. Dapat menjadi berkat, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari ingatlah, waktu kamu pilih untuk mengikuti Yesus, waktu kamu mengakui dirimu sebagai murid Kristus, ada harga yang harus dibayar. Menjadi murid Yesus bukan karena rajin ikut ibadah online atau rajin melayani dia. No. Bukan jaminan. Kamu rajin ikut ibadah, kamu rajin baca Alkitab, rajin saat teduh, belum tentu itu membuktikan kamu sudah menjadi murid Kristus yang sejati. Kamu melayani Tuhan pun belum tentu membuktikan bahwa dirimu adalah murid Yesus yang sejati. Tetapi murid Yesus yang sejati adalah kamu harus benar-benar hidup mengutamakan Dia di dalam seluruh kehidupan kamu. Pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu, sehingga dengan demikian kamu dapat meninggalkan segala kenyamanan dalam hidup ini. Karena itu teman-teman, tanya dalam dirimu, apakah kamu betul-betul murid Tuhan yang sejati? Apakah kamu sudah mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh? Hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Karena itu mari, ikutlah Yesus dengan sungguh-sungguh. Siap lakukan dan siap membayar harga, yaitu meninggalkan segala ketidaknyamanan dan harus siap untuk apa? Siap untuk dan selalu untuk mengutamakan Yesus dalam kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami adalah orang-orang berdosa yang diberikan kasih karunia, sehingga kami dapat menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupan kami. Tetapi ampuni kami ya Tuhan, jika selama kami menjadi pengikut Kristus, kami belum menjadi murid Kristus yang sejati. Kami tidak bisa menerima hidup yang tidak nyaman. Kami tidak terima kalau kami diolok-olok orang karena Yesus. Kami tidak terima kalau kami harus dibully. Kami tidak terima Tuhan. Bahkan kami ya Tuhan, seringkali dalam hidup ini masih mau mengikuti dunia ini. Mulut kami selalu kasar, berkata-kata yang tidak baik. Pikiran kami bahkan mungkin seringkali berpikiran yang jahat, jorok, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan tindakan kami, waktu kami berelasi dengan lain jenis ya Tuhan, dengan pasangan kami, pacar kami mungkin, kami sudah seringkali tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni kami. Ini menunjukkan betapa seringkali kami sebagai pengikut Yesus tetapi tidak mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan.
Kami mau mengikut Tuhan, bukan hanya sekedar pengikut, tetapi menjadi murid Kristus yang sejati, dengan menerima segala konsekuensi dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu, dan kami mau sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kami. Ini kami, tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada